ternyata yang harus kita waspadai bukan hanya hal-hal negatif, kelemahan dan kekurangan. Oleh karena kita ternyata juga bisa jatuh, kita bisa jadi gagal karena hal-hal yang baik. Seperti Ayub kesalehannya, mungkin orang lain kejujurannya, kemurahan hatinya, ibadahnya, maupun pelayanannya. Hal-hal yang baik ternyata bisa ditempatkan begitu rupa sehingga melebihi batas yang wajar, menjadi kebanggaan yang dipamerkan, dan itu menjadi alat untuk membesarkan dirinya, memuliakan dirinya, dan ternyata sudah menjadi kesombongan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-157, bagian ketiga dari kitab Ayub. Saya memberi judul, Yang Muda Pun Boleh Berbicara. Bacaan dari kitab Ayub 36 ayat 21 sampai dengan 24. Ayub 36, 21 sampai dengan 24 dituliskan demikian. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh kesengsaraan. Sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Siapa akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang dinyanyikan oleh manusia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami, terutama oleh karena Tuhan menolong kami untuk dapat mempercayai karya yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kepada kami pengampunan dosa, keselamatan dan hidup baru sebagai putra-putri Bapa. Tolonglah kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah, supaya kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, tugas kepercayaan dari Bapa. Apabila sekali lagi kami belajar tentang firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami pengertian. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Kita sudah melewati bagian perdebatan Ayub dengan 3 orang temannya. Dan perdebatan Ayub dengan 3 orang temannya berhenti pada Ayub pasal 31. Dan ternyata perdebatan itu ada yang mengikuti dan mendengarkan. Dalam hal ini Elihu, seorang yang merasa dirinya muda, tidak pantas untuk ikut dalam percakapan Ayub dengan ketiga sahabatnya yang merupakan orang-orang terhormat. Tetapi ketika ketiga sahabat Ayub ini berhenti, sementara Ayub masih terus memprotes kebijakan Allah, keadilan Allah, dan ketiga sahabat Ayub gagal memberikan jawaban yang memuaskan bagi Ayub, membuktikan bahwa Ayub salah dalam protes-protesnya kepada Tuhan. Bagi Elihu, dengan ketiga sahabat Ayub berhenti dan berdiam diri, sementara Ayub masih belum puas,
Hal itu sama saja dengan mereka mempersalahkan Tuhan. Sedangkan Ayub bagi Elihu dengan ketidakbersediaannya untuk menerima bahwa dirinya berdosa besar dan tidak bersedia bertobat. Bahkan Ayub ingin untuk Tuhan sendiri menunjukkan kesalahannya, menantang Tuhan, naik banding kepada Tuhan. Elihu menilai bahwa Ayub memuliakan dirinya, merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan. Oleh karena itulah Elihu bin Barak-Keel, orang Kus dari kaum Ram, tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Dan apa yang dikatakan oleh Elihu ini tercantum di dalam kitab Ayub mulai pasal 32 sampai dengan pasal 37. Elihu merasa dirinya sebagai orang muda, tetapi dia mengatakan bahwa hikmat tidak bergantung pada banyaknya usia. Oleh karena hikmat adalah oleh karena roh yang di dalam manusia dan yang maha kuasa yang memberikan pengertian. Ayub pasal 32 ayat 6 sampai dengan 10. Apa yang diutarakan oleh Elihu ini secara garis besar dapat kita bagi dalam 3 topik. Yang pertama, Elihu memakai cara pendekatan yang baru. Ayub pasal 32. Bila ketiga sahabat Ayub bertindak seolah-olah mereka hakim, Elihu bertindak sebagai seorang saudara bagi Ayub. Ia ingin duduk bersama dengan Ayub karena menaruh belas kasihan kepadanya, tetapi juga karena Elihu ingin menyampaikan kebenaran Tuhan yang ia pahami kepada Ayub. Bagian yang kedua di dalam Ayub 33 dan 34, Elihu memberikan jawaban yang baru. Elihu menyanggah perkataan Ayub yang merasa dirinya bersih tanpa melakukan pelanggaran besar, suci tanpa melakukan kesalahan berat. Tetapi Tuhan menganggap dirinya musuh, memasung kakinya dan mengawasi segala jalannya. Ayub pasal 33 ayat 9 sampai dengan 11 mengungkapkan kata-kata Ayub tersebut. Dan Elihu menjawab di dalam Ayub pasal 33 ayat 12 dan 13. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikianlah sanggahanku kepadamu, karena Allah itu melebihi manusia. Mengapa engkau menuntut dia bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Ayub dipersalahkan oleh Elihu. Oleh karena Ayub seolah-olah sama dengan Tuhan. Tuhan itu boleh ia tuntut, Tuhan itu harus menjawab semua pertanyaan, semua tuntutan manusia. Di dalam melihat penderitaan Ayub, Elihu berbeda dengan ketiga sahabat Ayub. Elihu melihat ada tujuan penderitaan yang lebih tinggi dan lebih rohani, bukan hanya sebagai hukuman atas dosa. Elihu melihat tujuan lebih daripada hukuman atas dosa, memiliki tujuan untuk memperbaiki. Ayub 33, 19 dan 20. Penderitaan itu memiliki tujuan mendidik. Penderitaan itu bukan hanya pembalasan, tetapi juga untuk pemulihan. Ayub 33 ayat 23 sampai dengan 28. Penderitaan tidak hanya untuk mengajar, melainkan juga menyucikan. Bukan seolah-olah palu hakim, tetapi tongkat gembala yang memeliharakan domba-domba.
Menanggapi keluhan Ayub bahwa Allah tidak adil, Elihu mengatakan, Ayub 34 ayat 10 sampai dengan 12. Tidak mungkin Allah melakukan kefasikan dan yang maha kuasa berbuat curang. Sebaliknya, ia mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya dan memperlakukan setiap orang sesuai dengan kelakuannya. Sungguh Allah tidak berbuat curang dan yang maha kuasa tidak membelokkan keadilan. Tuhan mengetahui perbuatan setiap orang. Ayub 34 ayat 21 dan 22. Oleh karena itu Ayub tidak perlu memohon-mohon untuk menghadap Tuhan dan mengajukan perkaranya seolah-olah Tuhan tidak tahu. Elihu menegaskan di dalam Ayub 34 ayat 35 sampai dengan 37. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung arti. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang jahat. Karena ia menambahkan pelanggaran pada dosanya. Ia mengepalkan tangannya di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Elihu memberikan sebuah pengertian kepada Ayub bahwa kalau ia menderita, itu bukan berarti ia dihukum oleh Tuhan. Oleh karena penderitaan bisa memiliki tujuan yang lain, menyucikan, maupun untuk sesuatu yang lebih rohani. Dan pada bagian yang ketiga, Elihu memberikan anjuran yang baru. Permohonan dan pengaduan Ayub yang diucapkan berkali-kali dan ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Oleh karena hal itu muncul dari sikap Ayub yang salah. Di dalam Ayub 35 ayat 12 dan 13 dituliskan, ketika orang itu menjerit, tetapi ia Tuhan tidak menjawab karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriak yang kosong tidak didengarkan Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Siapa manusia sehingga teriakannya, pertanyaannya, tuduhannya harus dijawab? Apalagi kalau pertanyaan, perkataan, tuduhan itu muncul dari kecongkakan, dari kata-kata yang kosong. Elihu menegaskan bahwa Ayub sesungguhnya tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan. Sehingga Ayub membuka mulut dengan sia-sia dan banyak bicara tanpa pengertian. Ayub pasal 35 ayat yang ke-16. Dan sekali lagi Elihu menegaskan di dalam Ayub 36 ayat 5. Ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina siapapun. Ia teguh perkasa dalam akal budi. Dan dalam ayat 22 sampai dengan 24 dari pasal 36, Elihu melanjutkan dan menegaskan, sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah yang akan menentukan jalan baginya? Dan siapa yang berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang dinyanyikan oleh manusia. Dan pada pasal 37 Elihu menunjukkan kemuliaan Allah nyata di alam semesta. Dan kemudian ia menyuruh Ayub untuk memperhatikannya. Ayub 37 ayat yang ke-14.
Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Elihu menasihati supaya Ayub tidak sibuk dengan pikirannya, tidak sibuk dengan pembelaannya, tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi supaya Ayub diam, supaya Ayub memikirkan Tuhan, supaya Ayub memperhatikan keajaiban, kebesaran Tuhan. Elihu memberikan nasihat supaya Ayub menaruh imannya kepada Allah sendiri, bukan kepada sesuatu argumentasi ataupun keyakinan akan kesalehannya. Di dalam Ayub pasal 37 ayat 23 dan 24 dikatakan demikian, yang Maha Kuasa tidak dapat kita pahami besar kekuasaan dan keadilannya, kaya akan kebenaran, ia tidak menindas. Itulah sebabnya ia ditakuti orang dan setiap orang menganggap dirinya berhikmat, tidak dihiraukannya. Elihu mengajak Ayub untuk memahami Tuhan bukan setara dengan dirinya. Oleh karena Tuhan itu Allah dan bukan manusia. Elihu mengarahkan supaya Ayub tidak melihat dirinya, sibuk dengan pikirannya, merasa yakin dengan kesalehannya, tetapi supaya Ayub memperhatikan Tuhan yang tidak kelihatan memang, tetapi Tuhan nyata dari karyanya di dalam alam semesta jagat raya yang besar ini. Elihu mengarahkan Ayub supaya melihat kebesaran Tuhan dan sadar akan kekecilan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila ketika sahabat Ayub, Elifas, Bildad, Sofar menasihati Ayub supaya mengakui dosa-dosanya dan berhenti menjadi orang munafik. Alasan tuduhan ketiga sahabat Ayub adalah oleh karena Ayub menderita sedemikian rupa dahsyatnya, Ayub pasti berbuat dosa besar pada masa lalunya. Dan Elihu lebih menyoroti bukan tentang masa lalu Ayub. Elihu mungkin dapat menerima pengakuan Ayub bahwa ia tidak punya dosa besar, kesalahan yang sedemikian berat yang ia lakukan pada masa lalu. Tetapi yang dipermasalahkan Elihu bukan tentang masa lalu, tetapi tentang masa sekarang, yaitu sikap Ayub terhadap penderitaannya dan terhadap Tuhan adalah sikap yang salah. Tuhan punya tujuan dan maksud baik dengan mengizinkan Ayub menderita. Tetapi sikap Ayub merintangi datangnya kebaikan dari tujuan Tuhan tersebut. Nasihat Elihu kepada Ayub adalah dengan menunjukkan kebesaran Tuhan dalam pasal 37. Supaya Ayub bersedia untuk merendahkan diri. Sikap Ayub muncul dari hati yang sombong. Kesombongan akan kesalehannya yang membuatnya gigih membela dirinya dan membenarkan dirinya terhadap tuduhan-tuduhan sahabat-sahabatnya, dan tidak puas dengan sahabat-sahabatnya, Ayub mengajukan perkataannya supaya Tuhan sendiri yang menjawab. Ayub pun meragukan kebenaran dan keadilan Tuhan. Dan ia kemudian dari naik banding sampai kepada menantang Tuhan. Ayub merasa dirinya saleh, benar, tidak melakukan dosa besar. Tetapi tanpa ia sadari, ia sudah membanggakan kesalehannya, bahkan
menyombongkan kesalehan dirinya. Apakah kesombongan itu bukan sebuah dosa besar? Di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 17 dituliskan tentang 7 dosa maut yang dibenci oleh Tuhan. Dan kesombongan, mata sombong, ditulis sebagai dosa pertama dari 7 dosa maut yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita ingat, kesombongan jugalah yang membuat Lucifer, katakanlah malaikat nomor 1, jatuh ke dalam dosa. Di dalam Yesaya 14 ayat 14 dikatakan Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi. Dan dalam Yesaya 28 ayat yang ke-17 dinyatakan, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan karena semarakmu. Jadi Ayub ternyata tanpa ia sadari berbuat dosa dan dosa besar. Oleh karena setara dengan dosa nomor 1 dalam 7 dosa maut, Amsal 16 ayat yang ke-17, Amsal 6 ayat yang ke-17. Jadi kalau kita mau menempatkannya dengan lebih cermat, dosa Ayub memang bukan suatu perbuatan yang tidak baik, yang buruk, yang jahat. Tetapi dosa Ayub justru sesuatu yang nampaknya baik, terpuji, yaitu kesalehannya. Mengapa? Oleh karena Ayub membangga-banggakan kesalehannya, sehingga ia jadikan sebagai alat untuk memuliakan dirinya. Dan itulah kesombongan. Dan sesungguhnya pemujaan terhadap dirinya sendiri. Dan dalam rangka memberikan keinsiapan dan kesadaran akan hal inilah saya berpendapat Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang bertubi-tubi dan yang sangat berat karena apa yang merupakan dosa Ayub ini. Jikalau kita memakai bawang yang berlapis-lapis, dosa Ayub membanggakan dirinya dan kesalehannya adalah dosa seperti lapisan bawang yang paling dalam. Sehingga Tuhan mengizinkan seolah-olah bawang itu dikupas lapis demi lapis supaya bisa sampai pada lapisan terbawah. Tuhan mengizinkan iblis merampasi semua harta milik Ayub, kambing domba, lembu, unta. Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Tuhan mengizinkan 10 anak Ayub, 7 laki-laki dan 3 perempuan meninggal bersama karena rumah tempat 10 anak berkumpul ini roboh dan menimpa mereka. Dan kemudian Tuhan mengizinkan Ayub kehilangan kesehatannya oleh karena seluruh kulit tubuh Ayub dari telapak kaki sampai kepalanya muncul bisul yang busuk, gatal dan bau. Dan itu menyebabkan Ayub dihindari orang, dikucilkan. Bahkan istrinya mengajak supaya ia menyangkali Tuhan dan mati sesudah itu. Tuhan mengupas Ayub kulit demi kulit, lapis demi lapis dengan harta miliknya, dengan anak-anaknya, dengan kesehatannya, semua lenyap. Dan terutama tuduhan ketiga sahabatnya itu menohok harga dirinya. Oleh karena ketiga sahabatnya menuduh bahwa ia tidak saleh, menuduh bahwa ia berbuat dosa, bahkan ia berbuat dosa besar. Dan inilah yang kemudian membuat Ayub gigih dan terus membela diri dan menyatakan kebenarannya. Dan tanpa sadar, ia menjadikan kesalehannya sebagai pialanya.
Ia menjadikan kesalehannya sebagai kesalehan yang ia pamerkan dan banggakan. Dan itu adalah kesombongan. Dan kesombongan adalah dosa yang sangat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari apa yang dilakukan Elihu, seorang muda yang terganggu oleh karena orang-orang tua Ayub dan ketiga sahabatnya yang adalah orang-orang yang berhikmat. Ternyata mereka tidak mengungkapkan kebenaran tentang Allah. Dan karena itu Elihu tidak dapat menahan diri untuk berdiam diri. Dan dia berbicara. Dan dia mengajak Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak bisa ditantang. Tuhan bukan temannya. Tuhan bukan setara dengan dirinya. Dalam kebanggaan akan kesalehannya, Ayub sudah menjadi menyombongkan kesalehannya. Mari kita belajar. Yang pertama adalah awas dosa kesombongan kita. Mari kita mengevaluasi diri kita. Adakah kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita yang dapat menjadi sasaran tembak iblis, menjadi pencobaan berat bagi kita yang perlu kita waspadai? Hal-hal apa ternyata di sana kita menjadi egois, kita menjadi curang, bahkan kita menjadi jahat. Kita seolah-olah bukan anak Kristus. Tetapi belajar dari kehidupan Ayub, ternyata yang harus kita waspadai bukan hanya hal-hal negatif, kelemahan dan kekurangan. Oleh karena kita ternyata juga bisa jatuh, kita bisa jadi gagal karena hal-hal yang baik. Seperti Ayub kesalehannya, mungkin orang lain kejujurannya, kemurahan hatinya, ibadahnya, maupun pelayanannya. Hal-hal yang baik ternyata bisa ditempatkan begitu rupa sehingga melebihi batas yang wajar, menjadi kebanggaan yang dipamerkan. Dan itu menjadi alat untuk membesarkan dirinya, memuliakan dirinya. Dan ternyata sudah menjadi kesombongan. Hal-hal baik apa yang harus kita sikapi dengan waspada? Mari kita mengevaluasi diri kita dan memikirkan apa yang baik, terutama keberhasilan-keberhasilan kita. Apakah kita tempatkan masih dalam batas yang wajar? Yang wajar itu berarti kita senang, kita bangga, kita bersyukur karena hal itu. Dan tidak melewati batas, yaitu kita jadikan sebagai kebanggaan untuk memuliakan diri kita supaya kita mendapatkan pujian. Oleh karena itu berarti sudah menjadi kesombongan. Menjadi piala untuk memuliakan diri kita. Apakah kita mampu melakukan hal-hal yang baik, bahkan keberhasilan-keberhasilan kita dengan tetap memiliki sikap rendah hati? Bahwa semua hal yang baik kita lakukan oleh karena kita ditolong Tuhan, karena karya Roh Kudus. Dan hal-hal yang baik ini pun kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri kita. Oleh karena kita ini sesungguhnya hanyalah hamba-hamba yang ditugasi oleh Tuhan, Tuhan kita. Hal yang kedua adalah belajar dari Elihu, seorang yang muda. Tetapi dia terpanggil untuk menyumbangkan pemikirannya, untuk menyaksikan tentang apa yang ia yakini
sebagai kebenaran yang ia tahu tentang Tuhan yang ternyata oleh Ayub dan ketiga sahabatnya. Orang-orang yang lebih tua, yang dianggap sebagai orang-orang terhormat. Tetapi mereka tidak sampai pada kebenaran tentang Tuhan yang seharusnya mereka mengerti. Elihu berbicara berdasarkan keyakinan bahwa hikmat pengertian tidak muncul oleh karena banyaknya usia, tetapi hikmat dan pengertian adalah pemberian Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dituliskan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kebenaran memiliki standar. Kebenaran bukan seperti nilai yang nisbi, nilai yang terus berubah seperti banyak hal dalam kehidupan dunia ini. Bangsa-bangsa punya nilai yang berbeda-beda, tetapi kebenaran bukan nilai bangsa-bangsa yang adalah ciptaan. Kebenaran adalah nilai milik Tuhan yang bangsa manapun diharuskan untuk menerimanya sebagai kebenaran, entah dia bersedia atau menolak. Kebenaran Tuhan tetap kebenaran. Dan barang siapa melekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mendekat belajar kepada Tuhan, dia mendapatkan hikmat dan pengertian walaupun usianya masih muda. Apakah kita berusaha untuk memiliki hikmat Tuhan? Apakah kita berusaha untuk belajar tentang Tuhan dan dari Tuhan melalui kitab suci kita dan melalui hamba-hamba Tuhan? Apakah kita juga bersedia untuk mendengar orang-orang yang lebih muda? Tetapi lebih muda tidak berarti lebih kurang bijak dibandingkan dengan diri kita. Apakah kita bersedia jikalau kita menerima nasihat, jikalau kita menerima hal-hal yang baik, benar, bahkan berguna dari orang-orang muda? Kita menerimanya dengan kerendahan hati dan berterima kasih dan berubah. Bukan merasa tersinggung oleh karena menerima nasihat petunjuk dari orang-orang muda. Oleh karena tersinggung sudah menunjukkan bahwa itu pun adalah kesombongan. Di dalam peristiwa perang dikatakan tentang seorang prajurit dengan parasit jatuh di daerah musuh, dan karena dia memakai parasit, kejatuhannya segera diketahui oleh penduduk desa tersebut. Dan mereka kemudian berbondong-bondong dengan membawa tongkat, dengan membawa barang-barang yang bisa dipakai untuk menghajarnya. Berbondong-bondong mendatangi tempat di mana parasit tersebut jatuh. Dan seorang anak kecil ikut dan berlari mendahului rombongan ini, dan dia sampai terlebih dulu berhadapan dengan pemuda prajurit dari musuh ini. Dan dia kemudian berdiri di tengah-tengah anak muda ini dan rombongan orang-orang sedesanya. Dan kemudian dia berkata, "Lihatlah, ia masih sangat muda. Ia hanya melakukan tugas dari negaranya. Jikalau anak bapak ibu juga karena tugas negara jatuh di daerah musuh, apakah bapak ibu rela? Apakah bapak ibu setuju anak bapak ibu akan dipukuli rame-rame? Jadi serahkanlah dia kepada yang berwajib dan biarlah dia diurus oleh yang berwajib, dan bukan kita hakimi dengan pengertian kita sendiri." Para orang tua itu bersedia mendengar kata-kata anak kecil ini.
Apalagi ketika mereka membayangkan anak mereka karena tugas negara dipaksa wajib militer dan jatuh ke daerah musuh. Mereka pasti tidak rela anak mereka akan dipukuli sampai mati. Apakah kita bersedia untuk memiliki hikmat? Apakah kita bersedia untuk berpegang pada kebenaran, melebihi siapa yang mengatakan, siapa yang menyampaikan, dan bahkan apabila itu disampaikan secara pribadi kepada kita, menyangkut hal yang kurang tepat, kurang benar, kesalahan kita. Adakah kita bersedia untuk menjadi rendah hati dan menerima? Mari kita belajar menjadi rendah hati, tetapi sekaligus kita juga belajar menjadi orang yang berhikmat. Roh Kudus akan menolong kita. Amin.